Kali ini terima kasih untuk respon yang luar biasa dari saudara-saudara semua. Meskipun dan apapun yang terjadi, saya tetap memberitakan Injil lewat channel ini. Hukuman bagi Ruben Onsu, kalau Anda tetap berada di dalam keyakinan itu, maksudnya agama baru Anda, karena dulu saya dari sana dan saya tahu persis apa yang dikatakan oleh kitab suci itu, apa yang disimpan oleh ajaran itu, sehingga miris kalau mengingat ada orang Kristen yang masuk agama Arab, karena dikatakan jelas sekali di surat kelima ayat 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, mereka adalah orang-orang fasik, busuk. Jadi orang seperti ya siapa sajalah namanya, capek menyebut nama mereka itu. Dan betapa hinanya mereka yang sudah mengikuti Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu, lalu masuk ke dalam agama yang amit-amit, ampun-ampun, sebuah keyakinan yang dalam sejarah tidak pernah menunjukkan kedamaian. Bahkan satu-satunya agama yang tidak bisa damai dengan semua agama adalah agama itu. Tidak mau berdamai dengan siapapun agama itu, saudara-saudara, bahkan sesama agama saja, karena agama ini muncul dari politik untuk menguasai harta, wanita, dan mengambil tahta. Agama 3T. Makanya hadis-hadis, ayat-ayat Quran, semuanya itu wanita dijadikan objek untuk penghinaan, untuk direndahkan. Kerendahan derajat dari ajaran-ajarannya itu nyata sekali, dan baru diketahui lebih lengkap lagi pada zaman modern ini, di mana internet membuka kebobrokan keyakinan itu berdasarkan ajarannya. Nah, para pengikutnya sekarang ini berusaha untuk membuat dan memoles bahwa ajaran itu sangat damai, ajaran itu menjaga ini itu, menjaga harta, menjaga akidah. Padahal akidahnya hanya itu-itu saja. Katanya akidahnya tauhid, tapi menghitamkan jidat ke batu. Lalu dikatakan kami tidak menyembah batu itu. Iya, tetapi kalau menyembah ke arah lain ataupun tidak mutar-mutar itu, apa iya diterima ibadahnya? Ruben Onsu yang lagi rame viral, dan saya tadinya nggak mau komentar. Saya harus mengembangkan pemahaman saya. Jika Anda benar-benar laki-laki, tentu tidak akan mengambil jalan pintas seperti itu, apalagi Anda itu bencong. Di dalam Islam, bencong itu sangat dihina. Jadi seorang bencong itu kalau sudah ketahuan, sudah diajarkan, sudah dinasehatkan, masih ngebencong, ya, masih ngebencong, maka Anda ditanam separuh badan baru dilempar dengan batu sampai ngek. Itu orang Ivan Gunawan itu harus ditanam badannya, dilempar ke batu. Itu undang-undang. Jika secara tabiat seperti itu, sengaja meniru wanita-wanita dari sisi gerakan maupun cara bicara, inilah yang tercela. Inilah yang disebut dalam hadis
celaan untuknya, al-mausu'ah, yaitu yang disebut al-mausu'ah itu orang yang menghadirkan hidupnya kemaksiatan. Misalnya hadis dari Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasabbihat minan nisa bir rijal. Jadi kata Nabi itu, saudara-saudara, melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis Bukhari 5885 tentang al-mausu'ah tadi. Laki-laki menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Itu sama-sama dilaknat. Dilaknat itu, hukum Islam itu salah satunya itu melempar dengan batu. Kalau ini saudara-saudara, kalau apa namanya, kalau ISIS kemarin yang menguasai separuh Irak dan separuh Syria, dan ISIS sekarang sudah menguasai Syria itu dan mengusir Bashar al-Assad, itu orang-orang yang al-mutasyabbihin itu, dilempar dari lantai 3, lantai 4. Kalau mereka menemui mutasyabbihin dan mutasabbihat, dilempar begitu saja. Jadi kalau ditanam badannya separuh itu repot menggali lubangnya. Lebih baik dari atap rumah kemudian didorong jatuh ke bawah. Dilempar berapa ribu orang itu menjadi korban ketika ISIS. Dalam lafaz Musnad Imam Ahmad disebutkan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis riwayat Ahmad 3151. Jelas sekali. Misalnya ada orang-orang yang seperti itu, terkutuk, saudara-saudara. Tetapi yang saya perhatikan ini, bagaimana Nabi itu melaknatnya dan memakaikan pakaian wanita-wanita yang memakai pakaian laki-laki, sanad sahih sesuai ayat-ayat dan hadis-hadis itu, dan sangat mengerikan bagaimana ajaran Islam itu seperti itu. Oleh karena itu, saudara Ruben, saya ajak Anda untuk kembali dan terima Yesus Kristus. Jangan membiarkan diri Anda untuk tetap berada dalam keyakinan itu. Atau kenapa saya bersikap seperti ini, karena begini, mungkin Anda tidak setuju dengan cara saya menyampaikan hal-hal yang harus ataupun terlalu vulgar, mungkin terbuka sekali saya menyebutnya. Kalau saya di Indonesia pun saya tetap menyebut nama orang. Atau Anda menganggap bahwa saya ini public enemy. Karena ajaran Kristen itu yang disebut bersaksi itu bongkar dan telanjangi. Karena tujuan dari Injil itu adalah hal-hal yang dirahasiakan oleh mereka yang hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu harus dibongkar. Apa yang dikatakan dalam kegelapan harus disampaikan dalam terang dan ucapkan di atap-atap rumah. Demikian dalam Matius 10 ayat 27-28, apa yang dikatakan dalam kegelapan katakanlah itu, dan apa yang dibisikkan ke telingamu beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi bersaksi itu adalah jelas dan membongkar. Efesus 5 ayat 11. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan
saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jadi harus dibongkar orang yang korupsi, orang yang melakukan fujurat, kejahatan-kejahatan, harus dibongkar di ayat 13-nya. Tetapi segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi cahaya Kristus atas orang-orang yang jujur, atas para pemberita Injil ini harus terus dimoncrengkan, sehingga jangan sampai gampang sekali mereka itu meninggalkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yaitu ajaran yang begitu teguh, ajaran yang begitu rapi, yang luar biasa, yaitu kekristenan ini. Jadi jangan sampai takut, nggak boleh takut saudara-saudara. Qul ya ayyuhal ahlal kitab lastum ala syai' hatta taqumul Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yunzirina katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala tayasu 'alal qaumil kafirin. Hai orang-orang yang, hai Muhammad, katakan ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu yang telah kami beritakan membuat banyak di antara mereka lebih ingkar. Maka janganlah engkau putus asa terhadap orang-orang kafir itu. Maidah 68. Saudara-saudara, ayat ini tidak dikatakan beriman kalau tidak Taurat, Injil. Sekaligus apa yang diturunkan kepada Nabi ini itu juga harus ditegakkan. Tetapi kalau ditanya kapan Taurat ditegakkan dan kapan kamu melaksanakan Injil, baptis saja kagak. Kalau mengatakan kami sangat menghormati Isa Al-Masih, kami sangat taat kepada Isa Al-Masih, enggak dong saudara, tidak kali. Roma 8 ayat 35, siap. Shalom teman-teman semuanya, izinkan saya untuk intro dulu sebentar saja. Teman-teman, sahabat semuanya, mohon dukungannya untuk channel ini ya, dibantu di subscribe, di like, ataupun share, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada para subscriber, follower, penonton setia. Dan jangan lupa ya, ditonton setidaknya sampai selesai, supaya apa yang disampaikan di dalam video ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Oke, tanpa lama-lama, selamat menyaksikan. Apakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada sekali yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, hati-hati ya, hati-hati, jangan terlampau percaya dengan ajaran itu. Dan kita sekarang melihat bagaimana agama itu, maksudnya agama Arab itu telah memporak-porandakan dunia. Bagaimana Hamas itu sengaja saudara-saudara menggunakan kesempatan untuk mengacaukan dunia dengan hubungan dengan Israel. Orang lagi pesta, anak-anak muda lagi ini, dalam satu waktu itu ditembakin, ratusan orang mati dalam tempat orang
nyanyi-nyanyi anak muda. Bagaimana tega manusia seperti itu dan mengacaukan. Itu menjadi berita yang besar sekali di seluruh dunia. Akhirnya sekarang ini, bagaimana Israel harus menghancurkan Gaza itu. Sementara mereka menggunakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah-sekolah sebagai tempat untuk menyimpan dan menembakkan dan membuat terowongan-terowongan dalam rumah sakit untuk berlindung karena ajaran nabinya juga. Nabi bilang bahwa kiamat belum akan datang sampai seluruh batu-batu itu ngomong, teriak batu, "Hei kaum muslimin, di belakangku ini ada orang Yahudi, maka habisin, bunuhlah itu orang Yahudi." Dan apa yang dikatakan, pohon pun berbunyi kecuali pohon gorkot. Pohon gorkot adalah pohon yang selalu membela Yahudi dan gak mau ngomong. Jadi kiamat belum akan datang sampai batu ngomong, pohon ngomong. Maka kebencian itu muncul dari ajaran itu juga. Lalu bagaimana dengan keadaannya kita ini, saudara-saudara? Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Itu kata Alkitab. Artinya jangan sampai saudara-saudara menempuh jalan agama itu. Apalagi ini bersaksi, saudara-saudara. Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Hidup ini terlalu singkat, Ruben Onsu. Makanya Anda sebaiknya serahkan diri Anda. Wahyu 15 ayat 16, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jangan Anda menjual keyakinanmu dengan harga yang sedikit. Saya tidak sewot ataupun tidak iri karena Anda masuk agama itu. Hanya karena saya pernah dari agama Islam, saya harus memberikan pertanggungjawaban kepada Anda semua, terutama saudara-saudaraku yang masih Kristen, yang masih percaya. Kemarin 3 orang Muslim terima Yesus dari main TikTok. Saya selalu membicarakan yang terbaik bagi kita semua di dalam pernyataan-pernyataan saya di TikTok. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Agama-agama itu adalah bisikan dari roh-roh jahat. Kisah para Rasul 20 ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Jadi hebat sekali saudara-saudara, si Felix Yauti ngomong aja banyak salahnya. Donditan itu saudara-saudara demi Tuhan Yesus Kristus dengan entengnya menghina Alkitab. Dari mana kamu membandingkan Alkitab itu dengan kitab sucimu sekarang, Al-Quran itu? Bukan membandingkan ini tahun sekian ditemukan ayat ini, ternyata sudah dirubah oleh mereka. Itu kan terjemahannya yang berubah. Ayat terjemahan dari zaman ke zaman, sejak terjemahan 72 sampai sekarang ini mengalami memang ada perubahan-perubahan karena juga salah menerjemahkan dibandingkan dengan perubahan bahasa modern Indonesia
Ya tentu saja berubah, Tunditan. Yang dibandingkan itu bukan itu inti dari ajarannya itu. Coba kamu kalau memang waras 300 ayat yang saya sebutkan dalam kitab suci itu yang sudah tidak pantas lagi untuk dipakai zaman sekarang ini, sudah kedaluarsa. Orang dunia sudah mau hidup damai. Dan kamu tahu kenapa organisasi ganas itu muncul? Karena kitab suci ini. Kitab suci inilah yang telah membuat semacam Habib Rizik mendirikan FPI sebagai alat untuk mengeksploitasi massa, mendukung mereka dan mengatakan mereka adalah turunan Nabi. Dari mana dia turunan Nabi? Tes DNA nggak mau, tetapi mereka mau memanipulasi sejarah Indonesia. Habib Al-Muhdor lah yang menuliskan ini teks proklamasi. Habib Muttahar yang menciptakan lagu Bendera Merah Putih. Lalu mengusulkan Habib untuk menjadi pahlawan nasional. Lama-lama Habib Rizik juga nanti akan diusulkan menjadi pahlawan pergerakan melawan PKI. Nanti nggak lama lagi. Saudara-saudara, ajaran palsu seperti itu kanker stadium 4. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi mereka sudah ngomong bahwa kiamat itu sudah 2000 tahun yang lalu. Dengan naiknya Yesus Kristus itu tidak lama lagi kiamat akan datang. Muhammad juga kiamat akan datang karena Yesus Isa Al-Masih itu nggak lama lagi datang untuk kedua kalinya. Dia akan menyembelih babi, dia akan mematahkan salib dan menghilangkan semua pajak-pajak. Padahal Nabi Arab itu yang bikin pajak. Surat ke-9 ayat 29 harus membayar jizyah. Jizyah itu pajak nyawa. Titus 1 ayat 11, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Jadi munculnya ajaran palsu itu dalam 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Felix Yao, Domditan, ini guru palsu semua. Gak boleh diikuti pengajarannya. Tetapi orang-orang yang suka menyenangkan kupingnya itu senang sekali mendengarkan ocehan Felix Yao, Kainama apalagi. Dalam YouTube mereka itu geli saya ngelihat bagaimana mereka mengupload lelucon-lelucon agama mereka. Ditanyakan kepada Kainama. Karena memang YouTube ini makin sepi, saudara-saudara. Tetapi saya nggak peduli, yang penting saya terus beritakan Injil. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 2 Petrus 2 ayat 1 sebagaimana sudah tadi. Jadi ini Quran juga menyatakan seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, orang-orang Nasrani, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak khawatir padanya, mereka tidak bersedih hati. Maidah 69. Jadi tidak perlu orang Kristen itu masuk Islam, tidak perlu juga orang Yahudi itu masuk Islam, ataupun orang yang menyembah matahari, orang-orang Sabi'in, nggak perlu masuk Islam. Kok sekarang maksa-maksa harus masuk Islam, saudara-saudara?
Tidak perlu, karena Islam mengaku, Kristen mengaku, Yahudi. Jadi di Maidah ayat 69 cukup orang Kristen itu nggak perlu masuk ke sana. Justru Anda akan merepotkan diri dengan undang-undang dan hukum agama itu yang repot sekali. Sentuh tangan sama perempuan batal wudhu, diulangin lagi. Tapi kalau sentuh tangan dengan kambing nggak apa-apa, ayam nggak apa-apa, walaupun dipatuk-patuk oleh ayam tangan kita, nggak batal wudhu. Tapi kalau disentuh tangan dengan guguk, batal. Berarti guguk dengan kulit wanita sama dong, najis. Bisanya keyakinan seperti itu tuh untuk merendahkan wanita. Wanita boleh dipoligami semaunya. Turun ayat surat keempat ayat ketiga, kawinilah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Tapi dilanggar sendiri oleh Nabi Muhammad. Dia kawin dengan 23 orang, lalu dia tiduri budaknya, yaitu pembantu perempuannya itu. Ada 7 orang pembantunya yang budak itu. Kalau tidur dengan budak itu tidak haram, boleh langsung begitu saja tanpa menikahinya. Itu hukum budak di dalam Islam. Meskipun budak itu ada suaminya di rumah kita, maka tuan rumah itu boleh menarik tangan, kakinya, lengannya, walaupun dia sedang tidur dengan suaminya. Karena Nabi sedang kepingin dengan budak itu. Turun ayat surat 66 ayat 1, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Jadi budak itu halal. Karena peristiwa itu adalah Maria Kibti, wanita Mesir, hadiah dari Fir'aun kepada Muhammad, ditiduri oleh Nabi dan kedapatan oleh istrinya. Kenapa kamu meniduri? Dia di tempat saya, di rumah saya, di atas tempat tidur saya, dan pada hari giliran saya, kenapa kamu tidurin dia? Shh, jangan kasih tahu orang. Aku akan menjadikan bapakmu itu menjadi penggantiku nanti. Lega hati Hafsah. Tetapi dia mendapatkan pengampunan dengan turunnya surat ke-66 ayat 1 itu, bahwa tidur dengan budak kita itu tidak dosa. Padahal itu jelas sekali perzinahan. Sebuah perzinahan. Dia ingin sama pembantunya, dia ingin kepada menantunya juga, karena sudah diceraikan oleh anak angkatnya. Kemudian dia datang kepada Zainab binti Jahsy. Ditanya oleh Zainab, apakah begini caranya ya Rasulullah? Karena maksudnya tanpa pesta nikah dan tanpa lamar-melamar. Dengan sigapnya beliau menjawab, telah turun kepadaku wahyu. Surat 33 ayat 37. Anda baca itu dan baca sababun nuzulnya, kenapa ayat itu turun. Satu-satunya perkawinan beliau tanpa wali dan saksi, karena Allah yang mengawinkan dia, yang memilihkan Zainab untuk dia. Padahal dia sudah kepingin dari dulu untuk menikah dengan meniduri Zainab itu. Saudara masih sepupu 2 kali, binti Jahsy. Nah, saudara-saudara, kita harus melihatnya ini dengan mata yang tertuju kepada fenomena baru, karena mereka ini gampang sekali meninggalkan Yesus Kristus. Nah, saya tetap menjadi benteng untuk mengucapkan, karena bagaimanapun saudara-saudara, Yesus itu adalah terang dunia. Jadi kalau Anda mengikuti Yesus, Anda akan terang, cerdas. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi.
Kalau Yesus itu terang dunia, ya minimal saya terang untuk Indonesia lah. Sehingga menteri-menteri menyuruh untuk menangkap saya. Ya saya terang Indonesia, hapuskan 300 ayat itu. Itu kan ucapan terang dunia. Yohanes 8 ayat 12-14, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Jelas sekali Yesus itu adalah terang. Ditinggalkan oleh Robin Ansu, Deddy Corbuzier, Don Ditang, hanya untuk mengoreksi ini isi ayatnya ini apa ya, dari mana ya, oh sepertinya ini ayat palsu gitu. Delitan. Yohanes 9 ayat 57, nanti saya akan spill kamu delitan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Diikuti oleh Habib itu, ada botol minta diludahin oleh Habib, puit, nanti diminum airnya, diminta lagi, puit, minum airnya. Sama orang-orang yang ini, karena mungkin ini nih, karena Yesus meludah ke tanah kemudian mengoleskan ke mata, orang buta itu, tunanetra itu langsung bisa melihat. Karena menurut kisahnya, kisah buatan mereka ini, bahwa ludah Nabi itu sumber obat, bisa menyembuhkan katanya. Nggak percaya saya nggak yakin, nggak ada itu. Yohanes 1 ayat 9-11, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak mau terima Yesus Kristus, bahkan menolak. Inilah ayat-ayat yang meyakinkan saya. Matius 5 ayat 14-16, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang tidak baik, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi supaya kelihatan perbuatan baik itu, makanya harus diterangkan. Saya sudah menerangkan 300 ayat ini, banyak. Nanti saya akan terangkan ulang satu persatu, karena video-video itu sudah saya hapus dari YouTube. Yohanes 3 ayat 19-21, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia tidak menyukai kegelapan daripada terang, lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ucapkan terang, katakan yang terang, artinya ikut Yesus itu, Anda baru tahu bahwa Yesuslah terang dunia. Yohanes 11 ayat 9, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk?
karena ia melihat terang dunia itu. Anda tidak akan salah apa-apa. Tetapi ketika Anda menolak Yesus Kristus, bahkan menghujat Yesus Kristus, itu alamat Anda dan keturunan Anda telah keluar dari kebenaran firman. Ayub 18 ayat 17 dan 18, ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Jangan sampai Anda dihapuskan kehidupanmu dari dunia. Ruben Yudas Onsu, RYO. Ya, kalau menyebutkan nama Anda itu hanya untuk pemanis khutbah saya. Ayat 20, Yohanes 3 ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi siapakah terang itu? Yesus Kristus. Yesus itu adalah terang. Kegelapan itu siapa? Muhammadan kamu. Yohanes 12 ayat 47, dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan. Lalu kenapa kok mereka begitu tidak suka dengan Yesus Kristus seperti Doditan ini, dengan ajaran yang saya ucapkan dari tadi dibandingkan kitab sucinya? Dia tidak berani untuk ngomong kitab sucinya. Berani ngomong, malu dong. Betapa banyaknya ayat-ayat yang membenci toleransi, membenci damai itu sendiri, karena ayat-ayatnya hanya mengangkat senjata tajam untuk digolokkan kepada orang. Matius 15 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itulah keyakinan yang kamu ikuti itu, Ruben Onsu. Nggak apa-apa sih, silahkan aja kamu jadi muslim, tapi nggak bakalan kamu mengikutinya, apalagi membaca artinya. Jengkang-jengking nggak ngerti artinya. 5 kali sehari mana kuat kamu? Kamu kan cuma jualan kosmetik. Ini loh saudara-saudara, kalau mau cantik dalam sholat, pakailah ini krim malam ini. Jangan lupa dioleskan tiap malam. Lalu kamu ngomong astagfirullah, masya Allah. Maka Anda harus memakai ini untuk menghaluskan muka Anda. Marilah saudara-saudaraku, masya Allah, luar biasa. Bukan begitu. Justru lebih baik kamu tetap di Kristen. Kenapa kamu itu mutasyabbihin? Kamu adalah kelompok mutasabbihin. Masa dalam Islam bencong itu harus diputusin nyawanya? Gak boleh. Dan Yesus itu karena terang, yaitu Bapa. Aku datang dari Bapa, Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Satu nanti. Ayat 29 kata murid-muridnya, lihatlah sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya aku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini nggak ada penganiayaan.
masuk agama Arab. Ruben, gak ada yang menganiayanya, kesalahanmu, kekacauanmu sendiri, kamu tinggalkan, kamu ceraikan istrimu dan anak-anakmu. Dan begitu gampang enaknya hukum di Indonesia itu menceraikan istri, saudara-saudara. Lalu tidak bertanggung jawab lagi untuk membayar nafkah anak-anaknya, makan, minum, dan sekolahnya. Enggak demikian di negara-negara yang mengikuti Injil. Coba saja di Amerika lari meninggalkan istrimu. Boleh cerai di Amerika, boleh. Tapi istrimu akan menuntut sebagai janda yang kamu tinggalkan itu. Kamu harus membayarnya sampai kamu mati. Makanya di Amerika takut cerai. Dan wanita sangat dihormati di negara Amerika ini. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terang itu bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Lihat wajah Kristus. Ini komentar-komentar saudara muslim yang bagus-bagus ya komentarnya ya. Jangan memperlihatkan agamamu dalam komentar medsos ini. Ketahuan Anda itu manusia gelap. Udah gelap berkomentar yang gelap. Nah itulah saudara kita itu. Dan saya bangga dengan YouTube, TikTok, juga YouTube sekarang ini. Bagaimana orang-orang Kristen itu luar biasa ya. Tetap terang, tetap benar, bela keadilan. Tetapi kalau Zuma, saya sudah dapat beberapa videonya, dia banyak bohong dan framing. Yesus yang mati terkutuk itu, astagfirullahaladzim, ayatnya di mana? Framing doang. Lalu diikuti oleh muslim-muslim yang hanya mendengar doang, membaca enggak. Saya teliti dari bacaannya, dari bukunya aslinya, hadis-hadis, saya teliti semuanya. Jadi saya tidak sembarangan ngomong. Sehingga kalau saya mengatakan seperti itu bukan menista, tapi membicarakan apa yang tertulis di sana. Zuma bela bahwa Nabi itu mengawini Aisyah umur 15 tahun. Aisyah sendiri yang ngomong aku dikawini umur 6 tahun. Datang Zuma 20 abad, 2000 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian, bahwa dia menikahi Aisyah. Aisyah yang bersaksi, dia sendiri pelakunya. Kamu nggak pernah ngelihat apa-apa, kamu hanya framing yang menguntungkan semua yang kamu katakan. Saya harus memuji kamu Zuma. Lukas 16 ayat 8 dan 9, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Karena kami tidak bisa melawan, kita tetap mengucapkan kebenaran, tetapi Zuma tetap aja manusia gelap. Kebenciannya kepada kekristenan itu telah tumbuh sejak zaman Hasanuddin, dari ujung pandang itu. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Gunakan uang, kekayaan, kehormatan, apa saja untuk memberitakan Injil, sehingga mereka mengaku dengan mulutnya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 2 ayat 32, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Kisah Rasul 13 ayat 46, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dulu,
tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Injil yang harus diberitakan kepada Israel ditolak oleh mereka pada waktu itu. 2000 tahun yang lalu sudah ditolak. Apalagi kita, saya sebagai Saifuddin Ibrahim, orang Indonesia, campur turun-temurun itu. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Enggak perlu Anda ada di mana, ternyata sekarang ini saya di Amerika pun tetap bisa menginjil lewat TikTok dan YouTube. Hanya jangan ada orang yang menipu kita. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar bagi mereka. Yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dinaungi maut itu yaitu hukum yang tidak jelas. Siapa hukum yang tidak jelas itu? Quran. Itu Quran itu hukum abad ke-7, tidak pantas diterapkan bagi bangsa Indonesia. Tidak pantas bagi manusia sekarang ini. Tiba-tiba ada bank syariah. Oh, ada bank apa itu yang didirikan oleh MU. Itu bank lebih jahat daripada bank konvensional. Yusuf Hamka itu konglomerat jalan raya ditipu oleh bank syariah triliunan. Tipu jahatnya itu ya. Jadi yang nama syariah itu nggak perlu ada warteg syariah, ada apotek syariah, mau disyariahkan, mau nipu dengan agama. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes 12 ayat 34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kamu, anak manusia, harus ditinggikan dengan menolak semua ajaran buatan manusia itu. Tetapi ayat ini menyebut anak manusia itu adalah Yesus Kristus, menolak ajaran Muhammad. 2 Korintus 4 ayat 3-4, jika Injil kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang telah binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi di dalam Yesus itu dia adalah gambaran Allah, dia adalah firman Allah yang hidup. Yesus itu adalah utusan, tetapi dia adalah utusan sebelum lahir jadi manusia, dia sudah jadi utusan. Sedangkan nabi-nabi itu lahir dulu baru diutus. Ini belum lahir sudah diutus. Maka ditulis di dalam perjanjian lama itu banyak sekali ayatnya, tidak kurang dari 300 ayat tentang nubuatan-nubuatan yang akan datang Sang Kristus itu. 1 Yohanes 2 ayat 7 dan 8, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya.
Cahaya Kristus ditinggalkan oleh mereka-mereka ini. Sedangkan kegelapan ajaran mereka cari-cari, mereka gosok-gosok. Mereka bilang bahwa agama Islam itu bukan agama yang terakhir. Adam itu adalah menyembah Allah. Adam itu adalah Islam, Ibrahim Islam, Musa Islam, Daud Islam, Sulaiman Islam, semua Islam. Ngaca-ngaca. Emang Daud syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Muhammad belum datang. 1500 tahun kemudian baru muncul Muhammad. Yang membangun Ka'bah itu kan Ibrahim. Tunjukkan data filologinya, tunjukkan data bahwa memang Ibrahim itu tidak pernah datang ke Mekah. Nggak ada, semuanya hanya dongeng. Kalau sekedar dongeng, saya juga bisa ngedongeng. Ruben Onsu, kenapa kamu kok masuk agama itu? Kembalilah nak, kembalilah. Yesus terlampau mengasihi kamu. Yesus terlampau menyintai kamu. Deddy Corbuzier, kembalilah kepada Yesus. Angelina Sonda, kembalilah kepada Yesus. Nah. Mbak Angelina Sonda, bapakmu itu pendeta. Kamu tukar dengan suami. Ngek. Lagi main bola ngek. Kecapean kali. Orang sudah punya bola, ngejar bola. Oan. Ayub 41 ayat 10 sampai 12. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpencaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan uap dari dalam belanga yang mendidih dan melegakan isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Dari mulut saya keluar api yang menghanguskan. Dan saya akan membicarakan terus. Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai 8, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umur, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton, like, dan subscribe. Bagi-bagikan video saya, saudara-saudara, agar banyak orang mendengar tentang kebenaran firman. Salam semuanya teman-teman, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Yesus ya Rabbal Alamin. Dan mohon ya untuk dukungannya kepada para penonton, para followers, pendukung Sita Channel ini. Mohon dibantu ditekan tombol subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Oke teman-teman, dan itulah tadi kesaksian video yang telah disampaikan. Semoga dari kesaksian video tersebut memberikan manfaat. Amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.